Ini sudah naik lantai 3. Jalan ini nanti ada jalur pesepeda dan jalur pedestrian, tapi tanpa kena lelah dari para pekerja IKN. Ayat Tejem Group dari Dubai akan membangun mall. Kemudian kalau di sisi sebelah sini ini Pakuwon Mall. Ya, saat ini saya berada di Plaza Bhinneka Tunggal Ika atau Tugu Titik Nol. Kita berada di Plaza C. Ini Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3, yaitu A, B, dan C. Kalau tempat Tugu Titik Nol ini berada di Plaza C. Di Plaza C ini ada patung Soekarno-Hatta, ya. Dan tepat di seberang titik nol ini adalah kantor otorita IKN atau Balai Kota IKN. Dan seperti kita ketahui, di kanan dan kiri Balai Kota IKN ini sedang dibangun pembangunan gedung di kanan dan kiri dari kantor otorita IKN. Dan kantor otorita IKN ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat yang berada di Delianisi IKN. Jadi kalau kami masyarakat yang masuk wilayah IKN ingin mengurus tentang pertanahan atau perizinan pembangunan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan IKN, kita bisa mampir di sini. Dan ini hari Minggu ya, jadi tidak ada yang parkir. Biasanya kalau hari biasa Senin sampai Jumat kantor dibuka, itu parkirannya membludak sampai ke pinggir jalan ini. Sering di video-video saya sebelumnya menampilkan mobil-mobil parkir di depan kantor otorita ini. Dan banyak sekali jumlah SN di otorita, kalau tidak salah sudah 1.200 sampai 1.300 pegawai yang berkantor. Dan memang bidangnya juga ada banyak. Kalau struktur tertingginya yaitu kepala otorita yang mengurus wilayah pemerintahan IKN ini. Kalau contohnya Jakarta itu dipimpin gubernur. Kalau IKN ini spesial dipimpin oleh kepala otorita IKN. Dan itu ada kedeputiannya ya di sekitar sini di kantor otorita IKN. Contohnya tadi yang saya sebutkan, kalau bagian pertanahan itu kita ke kedeputian pertanahan dan perencanaan dan pertanahan. Dan ini kita bahas pembangunan gedung tahap keduanya. Kalau kita lihat dari desain itu kanan dan kiri, nanti masyarakat bisa mampir ya untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan IKN. Dan ini sudah naik lantai 3, karena kalau sebelumnya kalau tidak salah ada basementnya juga. Ini saya lupa juga, kalau tidak salah ini lantai dasar, lantai 2, kemudian ini nanti lantai 3. Tapi kalau tidak salah ada basementnya lagi di bawah atau tidak, nanti saya cek lagi. Kalau di bagian kiri ini sudah naik kolom juga untuk ke lantai 2. Dan tentunya sudah ada 2 tower crane di kanan dan kiri. Untuk ketinggian bangunannya saya sendiri kurang tahu berapa lantai, tapi nanti saya cek lagi. Kalau di kantor otorita sendiri itu lantai paling tertinggi lantai 5 di sini ya, lantai 5. Dan dari ruang kepala otorita IKN itu ada di depan di atas ini bisa melihat sampai pemandangan ke arah sini ya. Oke ya. Dan ini jalan segmen 6C, dimana jalan ini nanti ada jalur pesepeda dan jalur pedestrian. Tapi saat ini belum dilanjutkan karena ada pembangunan di kantor otorita
Nanti kalau kantor otoritanya sudah rapi bersih di tahap keduanya, nanti pasti akan ada pembangunan jalur sepeda dan pedestrian. Contohnya ini kita lihat ya, ini masih sampai sini saja jalur pedestrian yang sebelah kiri dan pesepeda yang sebelah kanan itu terstop sampai di sini, karena yang bagian yang masih tanah ini bagian dari paket pekerjaan jalan segmen 6C ini nantinya. Jadinya jalan segmen 6C yang ada di depan kita ini akan dilanjutkan tahap keduanya dengan membangun jalur pesepeda dan pedestrian di kanan dan kiri, dan nanti ada marka jalannya. Dan untuk salurannya sendiri, saluran airnya ada di tengah-tengah sini ya. Dan oke, kita lanjutkan lagi. Tadi itu kejadian langka, tiba-tiba hujan 5 menit walaupun cuacanya terik seperti ini. Dan kalau kita lihat di depan kita ini basah ya, karena ini habis hujan. Tapi dalam sekejap saja nanti ini akan kering, karena memang panasnya sangat luar biasa sekali di sini ya. Kita lanjutkan lagi untuk meliput di area depan. Kalau yang sebelah kiri ini tampak progresnya lebih lambat jika dibandingkan yang kanan. Mungkin saja gedung yang kanan ini yang lebih urgent untuk dibangun duluan. Tapi nanti kita lihat saja hasilnya ketika gedung ini rampung, nanti sebelah kiri ini untuk apa dan sebelah kanan ini untuk apa. Dan tentunya kantor otorita IKN atau balai kota IKN ini sangat welcome bagi kunjungan, baik itu masyarakat yang masuk di wilayah delineasi IKN. Wilayah IKN ini besar, ada 9 wilayah, dan selain juga kunjungan masyarakat, banyak juga kunjungan dari organisasi, dari pemerintahan, lembaga, kementerian, kemudian dari komunitas, dari berbagai macam apapun ya, selalu berkunjung ke kantor otorita IKN ini, dan selalu disambut dengan welcome ya oleh Bapak Kepala Otorita IKN dan jajarannya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat, kita mendoakan agar pemerintah kita, khususnya otorita IKN yang mengemban tugas di IKN saat ini, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam bekerja. Dan nanti memang sangat strategis kantor otorita IKN ini berada di seberang titik 0 IKN. Kalau di sebelah sini, ini nanti adalah Ayat Tejem Group dari Dubai akan membangun mall. Kemudian kalau di sisi sebelah sini, ini Pakuan Mall. Kemudian di seberang Pakuan Mall ada Swiss Hotel. Nah, di sebelah Swiss Hotel itu juga mall, Duty Free Mall Nusantara. Jadi sementara perencanaannya ada 3 mall yang ada di dekat kantor otorita IKN ini. Dan nanti di sebelah kiri sini dan sebelah kanan ini saya belum tahu apa, tapi yang udah pasti yang dekat Bundaran Sumbu Barat ini adalah rumah makan Padang ya. Di sini sudah ada papannya, tinggal menunggu dibangun. Tentu akan ramai sekali ya rumah makan Padang. Rumah makan Padang dengan view Istana Wakil Presiden. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan ketika Mas Wapres Gibran pindah nanti, Mas Wapres bisa berkunjung makan nasi Padang di warung Padang sederhana di sini ya. Luar biasa memang perkembangan saat ini, dan tentunya terima kasih kita berikan kepada Bapak Presiden Prabowo yang terus melanjutkan pembangunan IKN. Walaupun beliau tidak terlihat kuar-kuar, tapi beliau memberikan dananya untuk pembangunan IKN. Di tengah efisiensi, tapi pembangunan IKN bisa terus dilaksanakan. Pas hujan singkat tadi, saking menyengatnya matahari di IKN, hitungan beberapa menit langsung kering semua. Padahal tadi hujannya cukup deras, hujan tapi di tengah panas matahari, tapi tidak mempengaruhi semangat
para pekerja IKN. Kalau kita lihat, walaupun terik, panas terik maupun hujan deras, para pekerja IKN tetap fokus bekerja. Ini 100% karya anak Indonesia. Maka dari itu kita turut bangga ya dengan para pekerja IKN ini, orang Indonesia asli. Mari kita dukung, support dan doakan terus para pekerja IKN dan semua yang terlibat pembangunan IKN ini ya. Titik nol. Nah, ini adalah tonggak-tonggak Nusantara. Dulu jumlahnya saat ini jumlahnya 34 tonggak Nusantara, karena mengikuti jumlah provinsi yang melakukan penyatuan air dan tanah. Akan tetapi saat ini tetap di 34 ya, walaupun jumlah provinsi kita sudah 38 provinsi. Dan ini dulu letaknya di sini dia. Jadi ini sudah tanah timbunan, kurang lebih belasan meter, mungkin 20 meter ya, karena tinggi sekali tanah ini. Dulu kalau kita mau ke titik nol, kita dari atas kita turun ke bawah naik tangga, ada di sini. Saya share foto saya dulu ya. Dan sekarang sudah ditimbun jadi seperti ini. Ini lokasinya tetap di situ, kan, tetapi tugu titik nol yang raksasanya ada di sini, berubah posisi dia, jadi sini. Jadi kenapa diberi nama Plaza Bhinneka Tunggal Ika? Karena di sini mempersatukan air dan tanah dari 34 provinsi saat itu, dan dimana melambangkan persatuan Indonesia, dukungan dari seluruh provinsi Indonesia. Waktu itu saya ingat 14 Maret 2022 Presiden RI ke-7 Bapak Jokowi mengumpulkan kepala daerah dari 34 provinsi. Kalau sekarang sudah 38 provinsi, tapi tonggak-tonggak Nusantara di depan kita yang melambangkan masing-masing provinsi ini tetap 34, karena sejarahnya penyatuan air dan tanah itu adalah 34 provinsi. Jadi tidak ditambah lagi tonggak-tonggak Nusantaranya.